Terima kasih Anda masih menyaksikan debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pemilihan tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, di segmen ini menjadi segmen yang paling dinanti karena kedua pasangan calon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi dan merespon kembali. Kami ingatkan kembali kepada seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini untuk berkomitmen dan bekerja sama untuk memberikan kesempatan yang sama kepada kedua paslon. Mohon untuk menghargai ketika para paslon sedang melakukan tanya jawab, menjawab dan juga merespon serta menanggapi. Sepakat ya Bapak Ibu semua? Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Dan di segmen ini yang melakukan tanya jawab adalah calon gubernur. Dan kami mengingatkan kembali pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tema debat malam ini, yaitu tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Ya, selain itu kami juga mengimbau jika pertanyaan menggunakan singkatan dan istilah asing, mohon dijelaskan terlebih dahulu agar hadirin dan juga pemirsa di rumah mengerti dengan singkatan dan istilah asing tersebut. Baik, segera kami undang kembali kedua pasangan calon untuk berdiri dan menuju ke podium. Kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 bertanya kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Pertanyaan saya tentang kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Sebagaimana debat pada malam hari ini. Jawa Tengah adalah provinsi yang sangat luas. Dari ujung timur sampai ujung barat, utara sampai selatan. Dengan jumlah hampir 7.810 desa dan 753 kelurahan. Solusi apakah saudara akan berikan menyelesaikan permasalahan warga Jawa Tengah yang berada di ujung timur Jawa Tengah? Baik, sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit, silahkan. Yang jelas kita pertama akan memenuhi kebutuhan koneksi internet di seluruh desa. Nah, masalahnya adalah akses internet ini di Jawa Tengah masih terendah di Jawa. Karena hanya 82% penetrasi internet. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah atau desa-desa yang belum memiliki koneksi internet? Berarti yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menurunkan koneksi internet di daerah-daerah yang belum ada penetrasinya. Saya membayangkan kira-kira di sini belum ada jaringan fiber optik. Nah, tetapi kita memiliki pilihan kok. Kita memiliki pilihan untuk menurunkan koneksi internet ini melalui satelit. Jadi, dan itu sudah memungkinkan secara teknologi. Jadi apakah nanti kita bisa menggunakan Telkom, dalam hal ini Mango Sky atau PSN, misalnya Ubiku, tapi yang jelas daerah-daerah yang belum terkoneksi ini memang bisa. Apalagi sekarang sudah hadir Starlink juga yang memberikan kompetisi yang lebih bagus. Jadi kita memang harus berusaha dan dari segi anggaran masih memungkinkan apabila kita berusaha untuk memenuhi koneksi internet ke seluruh desa dalam 5 tahun ke depan sejumlah 7.810-an desa. Dan saya yakin dengan koneksi ini walaupun mungkin diturunkannya ke 1 titik di tiap desa, maka akan memberikan akses sebetulnya kepada masyarakat desa di seluruh Jawa Tengah termasuk yang di ujung timur sekalipun untuk bisa berinteraksi. Kita punya program-program yang sudah dimulai sejak zaman Mas Ganjar, misalnya Lapor Gub dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi bahan kita atau sarana kita sebagai
pemerintah provinsi untuk bisa mendengarkan atau bahkan kemudian juga merespon apabila daerah-daerah yang selama ini tidak memiliki koneksi internet dan tidak ada penetrasi internet, kemudian untuk bisa sama seperti daerah-daerah lain yang selama ini sudah menikmati koneksi internet. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia, sudah cukup atau ada yang ditambahkan? Sudah cukup, baik, terima kasih. Selanjutnya silahkan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Ada hal yang perlu menggelitik kami. Jadi dari 7.810 desa itu yang masih black spot itu 102 desa. 102 desa itu bisa terpenuhi. Jadi tidak semuanya desa tidak punya internet. 100 desa, itu yang pertama. Tetapi pertanyaan saya, ujung timurnya Jawa Tengah itu di sana ada apa? Di sana ada desa namanya Desa Tempara. Ada desa yang di situ adalah nelayan. Nelayan kita kebanyakan banyak permasalahannya yang harus kita upeni. Dari pendangkalan muara, solar bersubsidi, harga ikan kembung cuma 3.000. Inilah permasalahan-permasalahan dari ujung yang harus kita tahu sebagai seorang pemimpin. Dan konsep ini yang nanti akan kita laksanakan, bahwa ke depan pimpinan itu tidak perlu hebat, tetapi dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Dia tahu masyarakat kita yang paling bawah, dia tahu masyarakat kita di tengah-tengahnya kita, dan kita selalu tampil di tengah-tengah masyarakat dalam kita ngupeni dan ngelakoni. Terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah sudah cukup Pak? Sudah cukup? Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Terima kasih Mas Lutfi atas masukannya. Terus terang saya tidak terlalu tahu nama desa di timur yang Mas Lutfi sebut. Iya, gak apa-apa, saya pengen jujur aja. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, secara teknologi kita sudah bisa. Bahkan kami juga punya program-program untuk membekali para nelayan apabila mereka melaut. Dan itu sangat dimungkinkan oleh fasilitas internet Satcom atau satelit komunikasi yang memang sekarang secara teknologi sudah ada dan secara anggaran pun sudah masuk ke dalam anggaran kita dalam 5 tahun ke depan. Kita bisa dan secara teknologi memungkinkan. Dan kita juga punya pilihan untuk memastikan ada kompetisi terhadap provider-provider internet yang sifatnya mobile tadi. Karena kalau mobile itu juga memerlukan perangkat yang agak berbeda. Kalau tadi misalnya koneksi internet melalui fiber optik yaitu lebih stasioner, tetapi koneksi internet yang menggunakan satelit ini apalagi mobile, para nelayan ini juga bisa dilengkapi dengan satellite on the move-nya dengan menggunakan Ku band atau Ke band yang sekarang memang sudah dimungkinkan oleh Starlink maupun dimungkinkan oleh beberapa provider swasta lain. Jadi itu tambahan saya, terima kasih. Baik, sudah cukup Pak? Oke, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon di depan, silakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, baik. Tepuk tangan yang meriah, boleh Baik, tepuk tangan. terima kasih, sudah cukup. Baik. Baik, sudah cukup. Nanti kita berikan waktu lagi. Iya, baik.